I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Vanessa Raditya Pinasti dengan NPM 25130240067 dengan mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Pendidikan Biologi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Laboratorium bukan hanya sekedar tempat melakukan percobaan, tetapi juga merupakan sarana penting dalam mengembangkan keterampilan ilmiah seperti observasi, analisis, berpikir kritis, hingga pemecahan masalah. Di dalam laboratorium, kita tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam. Nah, sebagai contoh, ketika kita menggunakan mikroskop, nah, kita tidak hanya melihat objek saja, tapi juga harus memahami cara penggunaannya, alat yang benar, menjaga kebersihannya, serta memastikan alat tersebut dalam kondisi siap pakai. Nah, disinilah peran administrasi laboratorium menjadi sangat penting, karena tanpa pengelolaan yang baik, kegiatan praktikum bisa menjadi tidak efektif, bahkan beresiko. Nah, dalam video ini, saya akan membahas 7 bab utama, mulai dari pengantar administrasi, teori dasar, inventarisasi, pengadaan alat dan bahan, pemeliharaan, hingga administrasi aktivitas dan dokumentasi laboratorium. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pengantar administrasi laboratorium. Nah, bab ini membahas tentang pentingnya administrasi dalam pengelolaan laboratorium biologi. Nah, administrasi laboratorium merupakan suatu sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan seluruh kegiatan yang berlangsung di laboratorium. Nah, administrasi yang baik sangat dibutuhkan agar kegiatan praktikum dan penelitian dapat berjalan secara lancar, aman, tertib, dan tentunya efisien. Selain itu, administrasi juga membantu dalam menghindari kesalahan penggunaan alat, kehilangan barang, serta meminimalisir resiko kecelakaan kerja. Nah, laboratorium juga memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan ilmiah peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Contohnya, jika tidak ada sistem administrasi yang jelas, alat-alat laboratorium bisa saja hilang atau rusak tanpa diketahui, atau bahkan tidak tersedia saat dibutuhkan. Nah, selain itu, jadwal penggunaan laboratorium juga bisa bentrok antara satu kelas dengan kelas yang lainnya, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Nah, dengan adanya administrasi yang terstruktur, semua kegiatan dapat direncanakan dan dikendalikan dengan lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori dasar administrasi laboratorium. Nah, pada bab ini dibahas mengenai konsep dan teori dasar yang menjadi landasan dalam pengelolaan
laboratorium atau administrasi laboratorium. Nah, pemahaman teori ini penting agar pengelolaan laboratorium tidak hanya dilakukan secara praktis, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip yang sistematis dan terarah. Secara umum, administrasi laboratorium mengacu pada fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, selain itu, dalam teori administrasi laboratorium juga dikenal prinsip efektivitas dan efisiensi, yaitu bagaimana kegiatan dapat mencapai tujuan dengan hasil maksimal, namun tetap menggunakan sumber daya secara hemat. Nah, tidak kalah penting, aspek keselamatan dan keamanan kerja atau K3 juga menjadi bagian dari teori dasar administrasi laboratorium. Nah, setiap kegiatan di laboratorium harus memberikan atau memperhatikan prosedur keselamatan seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD, penanganan bahan berbahaya, serta prosedur darurat jika terjadi kecelakaan. Nah, contohnya, sebelum praktikum dimulai, peserta didik harus mendapatkan penjelasan mengenai tata tertib laboratorium dan cara penggunaan alat yang benar. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan alat atau bahkan membahayakan pengguna. Dengan memahami teori dasar ini, pengelolaan laboratorium akan menjadi lebih terstruktur, aman, dan juga mampu mendukung proses pembelajaran secara optimal. Oke, guys, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Nah, pada bab ini membahas tentang pencatatan dan pengelolaan seluruh sarana dan prasarana di laboratorium. Nah, inventarisasi penting untuk mengetahui jumlah, kondisi, serta lokasi alat dan bahan, sehingga pengelolaannya bisa lebih terkontrol. Nah, saat ini penggunaan sistem digital sangat dianjurkan karena lebih akurat, efisien, dan dapat diakses secara real time. Nah, selain itu, teknologi seperti barcode atau QR code juga dapat membantu mempercepat proses pencatatan dan pengecekan alat. Nah, pengkodaan alat juga dilakukan untuk mempermudah identifikasi dan pelacakan. Nah, setiap alat diberi kode khusus sesuai jenis atau urutan. Nah, contohnya mikroskop diberi kode seperti M01, M02, dan seterusnya. Sehingga jika terjadi kerusakan, dapat langsung diketahui alat mana yang bermasalah. Nah, selain pencatatan, inventarisasi juga mencakup pengelompokan alat. Nah, berdasarkan jenisnya, seperti alat-alat optik, alat gelas, dan bahan kimia, agar penyimpanan dapat lebih rapi dan mudah dicari. Nah, pemeriksaan kondisi alat juga dilakukan secara berkala untuk memastikan alat masih layak digunakan atau perlu perbaikan. Nah, dengan inventarisasi yang baik, pengelolaan laboratorium ini dapat merencanakan pengadaan alat dengan lebih
tepat serta menjaga kelancaran kegiatan praktikum. Nah, sekarang kita masuk ke bab keempat, yaitu pengadaan dan inventarisasi alat atau bahan. Nah, bab ini membahas proses pengadaan alat dan bahan di laboratorium, mulai dari tahap perencanaan hingga barang diterima dan dicatat. Nah, dalam inventaris, proses ini penting untuk memastikan ketersediaan alat dan bahan yang mendukung kelancaran kegiatan praktikum. Nah, tahap yang awal yaitu analisis kebutuhan. Nah, ini menentukan alat dan bahan yang diperlukan berdasarkan jumlah pengguna, jenis praktikum, serta kurikulum yang berlaku. Dengan analisis yang tepat, pengadaan dapat dilakukan secara efektif dan sesuai prioritas. Nah, selanjutnya dilakukan proses pembelian dengan mempertimbangkan kualitas, kemudian harga, serta keandalan produk. Nah, pemilihan alat dan bahan yang baik akan berpengaruh terhadap hasil praktikum dan juga penelitian. Nah, bahkan ketahanan penggunaan dalam jangka panjang. Nah, setelah barang yang diterima, dilakukan pengecekan nih untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan serta kondisi barang tetap baik dan layak digunakan. Nah, barang yang sudah diterima kemudian dicatat dalam sistem inventaris dan disimpan sesuai dengan jenisnya. Nah, penyimpanan yang baik juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan memudahkan saat penggunaan. Nah, dalam pengelolaan bahan digunakan metode FIFO, yaitu first in first out, dan FIFO, yaitu first expired first out. Nah, agar penggunaan lebih teratur, efisien, serta menghindari kerusakan atau kadaluarsa bahan. Nah, contohnya nih, jika jumlah mahasiswa meningkat, maka laboratorium perlu menambah alat seperti mikroskop atau bahan praktikum agar semua peserta didik dapat melakukan praktikum secara optimal tanpa harus menunggu terlalu lama. Nah, dengan pengadaan dan pengelolaan yang baik ini, laboratorium dapat berfungsi secara maksimal dan mendukung proses pembelajaran dengan lebih efektif. Nah, kita masuk ke bab yang kelima, yaitu manajemen pemeliharaan dan perawatan. Nah, bab ini menekankan pentingnya pemeliharaan alat dan bahan laboratorium agar tetap dalam kondisi baik, aman, dan siap digunakan kapan saja. Nah, pemeliharaan yang baik tidak hanya menjaga fungsi alat, tetapi juga mendukung kelancaran praktikum serta keakuratan hasil pengamatan. Nah, pemeliharaan ini meliputi kegiatan seperti pembersihan, penyimpanan yang benar, serta kalibrasi alat secara berkala. Nah, kalibrasi sangat penting untuk memastikan bahwa alat memberikan hasil yang tepat dan dapat dipercaya. Nah, terutama untuk alat ukur atau alat yang digunakan dalam pengamatan detail. Nah, selain itu, penyimpanan juga harus disesuaikan dengan jenis alat dan bahan juga. Misalnya, bahan kimia disimpan di tempat yang khusus agar tetap aman. Nah, selain itu,
Setiap kegiatan pemeliharaan dicatat dalam logbook sebagai bukti dan bahan evaluasi. Nah, catatan ini membantu dalam memantau riwayat penggunaan, jadwal perawatan, serta kondisi alat dari waktu ke waktu. Jika terjadi kerusakan, maka dapat segera dilakukan perbaikan atau pergantian, sehingga tidak mengganggu kegiatan praktikum. Contohnya, mikroskop nih yang harus dibersihkan setelah digunakan, kemudian disimpan di tempat yang kering untuk menghindari jamur, serta diperiksa dan dirawat secara berkala agar tetap berfungsi dengan baik. Nah, dengan pemeliharaan yang teratur dan terencana, umur alat dapat lebih panjang, kinerja tetap optimal, serta biaya pengadaan ulang dapat diminimalisir. Nah, selain itu, kegiatan praktikum juga dapat berlangsung dengan lebih aman, tertib, dan juga efisien. Oke, kita masuk ke bab yang ke-6, yaitu administrasi aktivitas laboratorium. Nah, bab ini membahas tentang pengelolaan aktivitas sehari-hari di laboratorium, seperti penjadwalan praktikum, penggunaan ruang, serta sistem peminjaman dan pengembalian alat. Nah, pengelolaan aktivitas ini sangat penting agar semua kegiatan dapat berjalan lebih lancar dan terorganisir dengan baik. Nah, semua aktivitas ini harus dicatat secara sistematis, baik secara manual maupun digital. Nah, untuk menjaga ketertiban dan menghindari konflik penggunaan fasilitas. Nah, pencatatan ini juga berfungsi sebagai bukti administrasi yang dapat digunakan untuk evaluasi kegiatan laboratorium. Nah, penjadwalan yang baik akan memastikan bahwa setiap kelas mendapatkan kesempatan yang sama dalam menggunakan laboratorium tanpa adanya benturan jadwal. Nah, dengan jadwal yang teratur, kegiatan praktikum dapat berlangsung secara lebih efektif dan tidak saling mengganggu. Nah, selain itu, sistem peminjaman alat harus dilakukan dengan prosedur yang jelas. Hal ini mencakup pencatatan identitas peminjam, jenis alat di saat dipinjam, jumlah alat, serta kondisi alat sebelum dan sesudah digunakan. Nah, prosedur ini bertujuan untuk menjaga tanggung jawab pengguna terhadap alat yang dipinjam. Nah, contohnya nih, mahasiswa seperti saya yang meminjam alat harus mengisi buku pinjaman atau sistem digital yang tersedia. Saat alat dikembalikan, dilakukan lagi pengecekan untuk memastikan bahwa alat masih dalam kondisi baik. Nah, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Nah, kemudian dengan administrasi aktivitas yang baik, penggunaan laboratorium menjadi lebih tertib. Risiko kerusakan atau kehilangan alat juga dapat diminimalisir, serta kegiatan praktikum dapat berjalan dengan lebih efektif dan juga efisien. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 7, dokumentasi dan laporan. Nah, bab ini membahas pentingnya dokumentasi dalam kegiatan laboratorium.
Dokumentasi mencakup berbagai hal seperti surat menyurat, penyusunan SOP, laporan kegiatan, serta pengarsipan data yang berkaitan dengan aktivitas laboratorium. Nah, dokumentasi juga berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan untuk keperluan evaluasi, audit, maupun pengambilan keputusan di masa depan. Selain itu, dokumentasi juga membantu menjaga keteraturan administrasi dan juga memudahkan dalam menelusuri kembali data atau kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian, penyusunan laporan kegiatan laboratorium juga menjadi bagian penting karena informasi mengenai pelaksanaan praktikum, kemudian penggunaan alat dan bahan, serta kendala yang terjadi selama kegiatan. Nah, laporan ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Nah, contohnya jika laboratorium ingin mengajukan pembelian alat baru, maka harus dibuat surat pengajuan resmi disertai data pendukung seperti kebutuhan alat dan kondisi inventaris yang ada. Nah, dengan adanya dokumentasi yang lengkap juga, proses administrasi menjadi lebih jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan dokumentasi yang baik, seluruh kegiatan laboratorium akan terstruktur dan mudah dievaluasi sehingga kualitas pengelolaan laboratorium dapat terus ditingkatkan. Nah, baik, itu tadi pembahasan mengenai manajemen administrasi laboratorium pembelajaran biologi dari bab 1 sampai bab 7. Nah, dari pembahasan tersebut, kita dapat memahami bahwa setiap bagian administrasi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, misal dari perencanaan, inventarisasi, pengadaan, pemeliharaan, hingga dokumentasi. Nah, semuanya memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan di laboratorium. Nah, tanpa inventarisasi yang baik, kita tidak dapat mengetahui kondisi alat. Tanpa pemeliharaan, alat akan cepat rusak. Dan tanpa dokumentasi, kegiatan laboratorium tidak memiliki bukti yang jelas. Oleh karena itu, administrasi laboratorium sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, efisien, dan mendukung proses pembelajaran secara optimal. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberi wawasan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I just had to let you know you're